kita harus tahu bahwa kita sekarang di masa puasa. Bantu dulu. Nanti masa puasa itu dimulai dengan, secara biblis dimulai dengan apa di dalam kitab suci. Oke, kita bantu dulu Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ayo, kita berada di dalam masa apa sekarang? Oke. Matius 6 Ayat ayat 16-18. 16. Oke. Menandakan masa transformasimu, metanoiamu, masa pertobatanmu itu dengan cara seperti apa? Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ini satu perikop ya, teman-teman. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, cukup. Ayo. Jadi di situ tidak ada satupun katakan bahwa taruh abu di kepalamu, oke? Ya. Di situ hanya bilang tidak usah cuci muka, cucilah muka, yang taruh minyak dan semua, oke. Sekarang kita lihat secara biblis masa metanoia, masa pertobatan itu secara biblis mulai dengan apa? Lukas 10 ayat 13. Mulai dengan apa? Apakah mereka taruh abu atau tidak? Lukas 10 ayat 13. 10 ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Mulai. Jadi Tiros dan Sidon memulai masa pertobatan mereka dengan duduk di abu, di debu. Kita lihat dulu Yohanes punya Yohanes, Daniel punya dulu. Daniel buat apa? Daniel 9 ayat 3. Menandai masa pertobatan dengan cara seperti apa? Memulai. Daniel 9 ayat 3. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Menandai masa puasa pertobatan dengan menaruh abu. Abu. Sekarang Yonas tuh Yunus ya. Yunus 3 ayat 6. Ya betul Pak, Yunus. Orang Niniwe buat apa? Yunus 3. Sebentar ya, Pater ya. Ya. Karena dipercaya ya. Yunus 3 ayat ke-6. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Abu, supaya engkau ingat ketika terima abu, seperti Daniel tadi, supaya kita selalu ingat Kejadian 3 ayat 19. Dari debu engkau akan kembali ke debu. Tanda pertobatan, mulai masa pertobatan dengan menerima itu, supaya kita selalu ingat kita ini rapi. Kejadian 3 ayat 19. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu sangat biblis, Mr. Roho. Ketika engkau terima debu, engkau dari debu dan kembalilah ke debu.
suatu saat nanti dalam pengertian keterima. Yang opsi kedua, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. kepada Injil. Tapi ada Dua yang pakai opsi. spidol, Pater. Wih, begitu lagi. Gambar di testa. Wih, gila. Ada yang pakai spidol, gambar ini pakai salib timur. Mana ayatnya? Entahlah mereka. Romo di Pak. Aduh, gila ya. Di Filipina ya. Karena mereka dari spidol, Pater. Dari spidol kembali ke spidol, bukan dari abu. Hanya spidolah aku. Ayo Lukas 10:13 tadi itu baca di mana? Di kitab suci. Ayo. Bukan TB2. TB1 tidak ada. Dia hanya WTB 1 hapus buang ya. Ih, gila. hapus buang semua Pater. Hapus, Pater. TB1 bunyinya begini Pater. Wih, gila. TB1. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Titik. Hai, yang menaruh abu tidak? Dipotong. Tidak ada. Dipotong. Oke, kalau pakai begitu teks, kita pembandingnya ke Matius 11:21. Kalau di situ juga dipotong berbahaya sekali. Matius 11:21. Ayo TB2 juga sama, Matius 11:21. Bantu kalian TB lama dan TB2. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Ini TB2. TB1-nya. TB1. Iren, engkau ada TB1. Bandingkan. Ya, Pater, saya ada. TB1-nya, Ada. celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Titik. Selesai. Wow. Sampai di situ aja, Romo. Berarti menghilangkan di Lukas dan juga di Matius dalam TB1 tentang abu atau debu. Ya, Betul, Pater. itu tidak ada. Bahkan saya lebih sepakat gini, Pater. Menggunakan TL. Ini saya open cam aja, Pater ya. Saya Ya. pakai TL. TL itu tafsiran apa? Terbitan apa? Lama. Terjemahan lama. Oh, terjemahan lama. Oke. Ibunya. Ya, ini ya. Nih, saya pakai yang TL. Ya. Ayat Matius ya, ini Matius Matius 11:21. 11 ayat 21. Ya, di sini ditulisnya begini. Celakalah engkau hai Korazin. Celakalah engkau hai Betsaida. Karena jikalau dalam Sur ya, berarti ini Tirus ya, Sur dan Sidon sudah jadi segala mukjizat seperti yang sudah berlaku di dalam kamu. Tak dapat tiada sudah lama ia bertobat serta berkainkan karung dan berabu. Nah, itu masih ada tuh. Bayangkan itu. Wow. Berarti TB lama, TL-nya lebih jujur daripada TB1. Ya, konsisten. Nah, Lalu TB2 kembali lagi. Jadi ini ada permainan apa di sini? Kembali, potong, kembali, potong. Jangan jual kitab suci lah dengan cara seperti inilah. Oke, di sini. Izin ya. saya tunjukin itu aja tadi. Ya, boleh. Ya, ini sekaligus izin juga. Pantas kemarin ada Izin mau kemana, Valentinus? Kalau izin mau kemana? bukan izin oke. berbicara dulu, Pak. Oke. Eh, jadi Pantas kemarin itu sempat melihat di Facebook ada juga nih perbandingan soal Rabu-Abu ini, soal berpuasa nih, Pater ya. Perbandingan terjemahan Alkitab ya. Yang kitab saya punya ini kan untungnya TB2, Pater. Untungnya TB2. Di situ kan dilihat di Facebook itu, lupa pula aku screenshot. Itu perbandingannya terjemahan tuh luar biasa, memang berbeda, Pater, di situ yang saya lihat. Yang salah satunya di antaranya ya abu itu tidak ada di TB1, di TB2 ada. Dan yang lebih parah lagi yang membuat ini sebetulnya bukan orang kekristenan. Jadi di situ jadi polemik mereka juga di situ yang membahas kenapa Protestantisme itu tidak berpuasa sementara kita Katolik berpuasa. Jadi kan mereka tuh orang-orang di sana tuh jadi bingung.
Jadi yang mana betul ini? Makanya jadi mumpung menariknya di sini tadi dibawa tema ini, jadi kan saya paham ternyata emang kesalahannya ada di LAI sendiri. Ya, LAI semoga tidak ya. jujur berarti. Harus jujur lah, maksudnya seperti itu. Pembanding yang Oke, lain Pater kita ya. tanya dulu. Sama ke pembanding yang lain. Kita tanya dulu Om Roho. Ah ya, sudah turun dari Mister Roho. Buat perbandingan terakhir, Om. Iya. Oke, pembandingan terakhir ya. Tadi ini TB1, ini TL, ini yang ini TL. Nah, kita coba yang ini yang disukai Paman Pio nih. Apa ini? Terjemahan baru. Ada Terjemahan dunia baru baru. lagi. Ada dunia lama sudah hilang. Tapi ini untungnya waras mereka Pater. Untungnya mereka waras ya. Matius 11 ya, Matius 11 ayat 21. 1 di sini. Celaka bagimu Korazin, celaka bagimu Betsaida, karena jika perbuatan-perbuatan penuh kuasa yang terjadi di dalam kamu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka sudah sejak lama bertobat dalam kain goni, oke, Dan dan abu. oke, Arnoldus punya 74. Terakhir, Arnoldus Ya, punya. ini satu lagi Pater. Ya, nanti saya ambilkan yang Arnoldus. Oke. Saksi Yehova punya dulu. Ini punya. Oh ya, ini saksi Yewa tadi Pater. Yang ini saksi Yewa. Oke. Yang tadi saksi Yehova. Dunia Yang baru ini- tadi Romo. Oke, Yang ini Dunia kebanggaannya Pesita nih, kebanggaannya Pesita nih. oke, Pesita punya. Karena pakai Haji Yesua ya, pakai Yesua. Aldo. Nih, di sini celaka bagimu Korazin, celaka bagimu Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu. Nah, Masih ini jujur. di sini. Berarti saksi Yehova masih jujur. Arnoldus punya? Ini Pesita. Jangan sampai. Pesita. Oh, ya. Tadi yang saksi Yehova masih jujur, Pesita masih jujur. Coba engkau Arnoldus Jansen. Arnoldus Jansen. Ya, oke. Saya pakai Arnoldus. Jangan sampai Arnoldus juga hapus buang nanti. Saya Pater. Yang ini ya Pater ya. Ya, Aduh, yang ini ya. ya, itu. Percetakan Arnoldus Ya. 11-21. Celakalah engkau Horazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang setelah terjadi di tengah-tengah kamu, sebab sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Titik. Ini jadi persoalan juga. Itu harus kita analisa di situ. Jadi sumbernya di mana? Maksudnya pakai yang tradisi apa punya. Tapi tidak apalah. Kita sudah, yang penting tadi M Roho tadi, Mr. Roho sudah turun lagi nih. Oke, tidak apa.